Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu. Hari ini kita akan lanjut video yang berikutnya, yaitu mengenai kinematika dua dimensi. Tapi sebelum itu kita akan pelajari dulu tentang vektor. Ibu langsung share screen saja. Oke, kalian bisa sambil melihat video ini sambil melihat buku dari Survey ya. Jadi vectors and two-dimensional motions. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari kinematika satu dimensi, nah sekarang kita mempelajari kinematika dua dimensi. Karena kita mempelajari kinematika dua dimensi, maka kita membutuhkan vektor ya sebagai alat bantunya. Nah ini ada penjelasan, kita lihat dulu. Jadi masing-masing dari besaran fisika, yaitu yang dibahas di dalam buku ini kita klasifikasikan ya sebagai besaran yang sifatnya besaran vektor dan besaran skalar ya. Apa bedanya? Sekali lagi yang namanya vektor dia punya directions dan punya dia namanya vektor, dia punya directions dan punya magnitude. Jadi dia punya arah dan dia juga punya nilai. Ya. Nah, sementara yang skalar, ya, skalar hanya memiliki nilai. Jadi it has no directions, tidak punya arah. Ya, itu perbedaannya dan Ibu yakin kalian semua sudah tahu. Yang kita sudah bahas di chapter sebelumnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan itu merupakan besaran vektor. Sementara yang temperatur, ya, temperatur itu besaran skalar. Jadi kalau besaran vektor, misalkan ini, perpindahannya adalah perpindahan suatu benda itu -5. Bukan berarti nilainya -5, tetapi tanda minus di sana itu menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak, kalau satu dimensi itu kesepakatannya kanan positif, kiri negatif. Berarti dia bergerak ke arah kiri. Ya, kalau kita menggunakan mata angin, maka dia bergeraknya ke arah barat, misalkan seperti itu. Tetapi beda halnya dengan besaran skalar. Contoh pada temperatur ya. Jika temperatur sebuah objek itu dinyatakan -5 derajat Celcius, maka informasi ini completely specifies the temperature of the object. Secara lengkap menggambarkan memang temperaturnya dari objek itu adalah -5, memang nilainya yang -5 ya, tidak perlu ada arahnya. Apalagi yang termasuk besaran skalar, ada massa, ada selang waktu, ada volume ya atau volume, itu semua merupakan besaran skalar. Nah, bedanya adalah kalau besaran skalar kita bisa menjumlahkan angkanya dengan aritmatik biasa. Misalkan temperatur atau massa ya, massa sebuah benda 2 kg, massa benda lainnya 4 kg. Berapa massa total benda tersebut? Kita tinggal menambahkan 2 kg ditambah 4 kg sama dengan 6 kg ya. Tidak perlu ada treatment khusus, tetapi akan berbeda halnya jika besaran itu adalah besaran vektor yang memiliki arah. Nah, vektor itu represented ya, digambarkan dengan sebuah panah, atau kalau dia besarannya adalah besaran vektor, di atas besaran itu ada tanda panahnya. Ya. Nah, untuk di buku ini dia mengatakan vector quantity in this book will be represented by boldface type with an arrow on top. Jadi di dalam buku ini besaran vektor, di dalam buku Survey ini besaran vektor itu akan dituliskan dengan huruf tebal, ya dicetak tebal dengan tanda panah di atasnya. The magnitude of the vector will be represented by italic type SA. Jadi kalau misalkan the magnitude-nya itu akan digambarkan dalam bentuk bukan digambarkan ya, dituliskan dengan huruf A miring seperti ini. Oke? Nah, kita lihat lagi. Equality of two vectors. Jadi bagaimana sih kapan dua vektor dikatakan sama ya? Ini harus diingat baik-baik nih. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut memiliki besar dan arah yang sama. Kalau besarnya sama, arahnya berbeda, kita tidak bisa katakan kedua vektor itu sama, gitu ya. Nah, coba mahasiswa Ibu lihat gambar 3.1.
Dari keempat vektor, these four factors are equal. Dia bilang keempat vektor ini adalah equal. Ya, equal atau sama. Because they have equal lengths. Jadi karena mereka memiliki panjang yang sama. Karena keempat buah vektor ini memiliki panjang yang sama. Ya. Dan arah yang sama. Nah, apakah penjumlahan vektor akan sama dengan penjumlahan skalar? Tentu saja tidak. Ya, akan sangat berbeda. Bagaimana perbedaannya? Kita akan lihat. Ya, penjumlahan vektor itu ada dua. Ya, penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada dua. Ada secara grafis, ada secara aritmatik. Kita akan bahas dulu ya, yang pertama secara grafis. Ya, kita akan bahas dulu secara grafis. Bagaimana menjumlahkan vektor secara grafis atau secara geometrik di sini ya. Kita akan lihat. Turunkan dulu. Nah, jadi vektor dapat dijumlahkan secara geometris ataupun secara aljabar atau secara aritmatik. To add factor B to factor A geometrically, first draw a piece of graph paper to some scale. Jadi kalau untuk secara geometris kita ada dua metode. Kalian bisa menggunakan metode poligon atau kalian menggunakan metode segitiga ya. Bagaimana bedanya? Misalkan ini ada vektor A. Ya, kita akan menjumlahkan secara metode secara grafis ya. Secara grafis. Oke. Nah, bagaimana cara menjumlahkan secara grafis? Kita pakai metode jajar genjang atau metode segitiga. Hasilnya akan sama aja. Yang penting konsepnya benar ya. Kalau konsepnya salah, maka hasilnya akan berbeda. Oke, metode jajar genjang. Kita pakai dulu itu. Misalkan Ibu punya vektor A ke arah sana, ya. Kemudian ada vektor B, ya, ke arah sana. Ini adalah vektor A. Yang ini adalah vektor B. Maka penjumlahan vektor A ditambah vektor B, ya, itu caranya kalau pakai jajar genjang, ini disebut dengan pangkal vektor, ini ujung vektor. Jadi ini adalah pangkal vektor, ini adalah ujung vektor, ya. Kalau dengan metode jajar genjang, maka kita menghubungkan pangkal vektor dengan pangkal vektor. Jadi Ibu gambarkan lagi. Ini vektor A, ya. Di pangkal vektor A, kita gambarkan pangkal vektor B. Kita letakkan pangkal vektor B di sini. Kita letakkan pangkal vektor B. Ya. Karena namanya jajar genjang, maka kita membentuk jajar genjang dari sini. Ya, dari gambar ini. Tinggal melanjutkan saja. Di atasnya seperti ini. Oh, sorry, salah warna. Ya, pindahan seperti ini. Ya. Kemudian kita buat jajar genjang dari sini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mana hasil penjumlahan vektor A dan vektor B? Hasilnya adalah ini. Dari pangkal, titik temu kedua pangkal sampai ke, oke, sebentar. Sini sampai ke sini. Ya. Oke, jadi ini adalah vektor A, hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Ya, itu dengan menggunakan jajar genjang. Bagaimana jika menggunakan metode segitiga? Gampang caranya, perbedaannya hanya pada letak
bentuknya saja ya. Jadi kalau pada menggunakan metode segitiga, kita gambarkan vektor A, kemudian di ujung vektor A, kita letakkan vektor B. Ibu langsung pakai ya gambar ini saja. Di ujung vektor A, ya, kita letakkan pangkal vektor B. Iya, tuh seperti itu. Nah, kemudian mana hasil penjumlahannya? Ini. Tuh. Bukankah sama? Ya, bukankah sama saja? Ini adalah vektor A ditambah vektor B. Gampang ya? Oke, kita coba lagi. Satu lagi. Bagaimana jika penjumlahan dengan minus? Misalkan gitu. Bagaimana jika pengurangan, Bu? Kalau tadi adalah vektor A ditambah vektor E, bagaimana jika vektor A dikurang vektor B? Nah, kalian ingat bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan dengan nilai minus ya. Jadi ini sama dengan vektor A ditambah minus dari vektor B. Oke. Tadi kita sudah membahas kapan dua buah vektor dikatakan sama. Dua buah vektor dikatakan sama jika arah dan nilainya sama. Jadi panjang vektor itu dan arah vektornya sama. Tetapi jika panjangnya sama tetapi berlawanan arahnya, maka itu kita katakan kebalikannya atau nilai negatifnya. Jadi kalau tadi ada vektor B ke arah sana, maka minus dari vektor B, Ibu gambarkan dengan tanda warna gini ya, minus vektor B itu ke arah sebelah sini. Kalau ini adalah vektor B, maka minusnya itu ke arah sana. Tuh, ini adalah minus dari vektor B. Tuh. Jadi selanjutnya kita bisa menggunakan konsep penjumlahan vektor baik secara jajar genjang maupun secara segitiga. Ibu dua-duanya akan buat. Kita bikin jajar genjang dulu. Jadi ini adalah vektor A. Ini adalah vektor A. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan minus dari vektor B. Oke. Ya. Hanya ke sana. Ya. Ke sana. Hasil penjumlahannya mana? Nih, gue pakai warna biru. Oh, tidak ada. Lupa untuk menggambarkan arahnya. Iya. Nah, ini adalah vektor A. Vektor A minus dari vektor B. Itu ya, itu kalau pakai jajar genjang. Bagaimana jika kita menggunakan yang segitiga atau yang poligon? Ya, caranya masih sama seperti yang tadi. Kita gambarkan dulu vektor A. Kemudian di ujung vektor A kita gambarkan vektor B. Di ujung vektor A kita gambarkan vektor B. Nah, ini dan hasilnya ini di ujung vektor A kita gambarkan vektor minus B ya. Nah, ini adalah hasilnya. Sama kan ya? Hasil penjumlahannya. Oke, Ibu beri label dulu supaya nggak bingung. Ini adalah vektor. Ini adalah vektor A, kemudian ini adalah minus vektor B, dan ini adalah vektor A min vektor B. Oke, semua paham ya? Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor secara grafis. Oke, baik, Ibu jeda dulu videonya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.